Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran ilmu ma'ani atau lebih umumnya disebut dengan ilmu balaghah dalam bahasa Arab. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang adat-adat istifham, yang mana yang sudah kita bahas adalah di antaranya baru sampai man dan ma dan man. Jadi kalau diurutkan dari awal dirunut, yang pernah kita bahas yang pertama adalah hamzah, kemudian hal, kemudian ma, kemudian man. Jadi sudah 4 huruf atau 4 adat istifham yang kita bahas. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas sisanya. Jadi sampai huruf ke-11. Huruf ke-11 itu bisa dilihat di layar, mata, ayana, kemudian nanti ada kaifa, aina, ana, kam, dan ayu. Baik, kita mulai dari adat istifham yang kelima, yaitu mata. Mata dalam bahasa Indonesia artinya adalah kapan. Mata maudu'atun lil istifhami. Mata itu ditetapkan untuk bertanya, untuk istifham. Wa yutlabu biha ta'yinuz zamani sawa'un akana madiyan aw mustaqbalan. Mata itu ditetapkan untuk istifham, untuk bertanya. Wa yutlabu biha, dan dituntut atau ditanyakan dengan adat ini adalah ta'yinuz zamani, penentuan waktu. Sawaun akana madiyan au mustaqbalan, baik itu waktu yang telah lalu, madiyan au mustaqbalan, atau waktu yang akan datang. Jadi itulah fungsi mata dalam bahasa Arab, yaitu untuk menanyakan waktu. Makanya dalam bahasa Indonesia dimaknai atau diterjemahkan dengan kapan. Nahwu, contoh, mata tawala khilafatu Umar. Misalnya ada pertanyaan, mata tawala al khilafatu Umar, kapan kekhilafahan Umar dimulai? Kapan kekhilafahan Umar dimulai? Maka jawaban dari pertanyaan ini, karena dilihat dari jenisnya, adat mata, ayana, dan sampai adat ke-11 nanti ayu, itu semuanya adalah tasawur, untuk menanyakan tasawur, maka dijawab dengan waktunya. Misalnya dijawab pertanyaan tadi, mata tawalla khilafatu Umar, misalnya fi sanah, pada tahun sekian, pada tahun misalnya ke-8, bukan ke-8, tahun ke tahun ke-13 Hijriah misalnya, fi sanah salasah asyar Hijriyah misalnya. Jadi dijawab dengan langsung, bukan dengan na'am atau la. Beda dengan tasdik ya. Kalau tasdik dulu dibahas, jawabannya na'am dan la. Kalau tasawur itu ya dijawab dengan waktunya. Tawallal khilafatu Umaru, misalnya fi sanah salasata asyra Hijriyah. Itu mata. Untuk selanjutnya maka adat ke-6 yaitu ayana. Ayana ini memiliki makna hampir sama dengan mata, makanya disatu bahasankan di sini 5 dan 6. Ayana maudu'atun lil istifham. Ayana juga ditetapkan untuk istifham, untuk bertanya, untuk menanyakan sesuatu. Wa yutlabu biha ta'yinuz zamanil mustaqbali khosotan, dan ditanyakan dengannya penentuan waktu yang akan datang khusus untuk yang akan datang saja. Jadi berbeda dengan mata yang bisa menanyakan peristiwa atau penetapan waktu di masa lalu, kapan, maka ayana ini khusus untuk menanyakan waktu di masa yang akan datang. Wa takunu fi maudhi'it tahwili wa tafkhini duna ghairihi. Nah, dan tambahannya, dan keadaannya pada posisi untuk mengancam, duna ghairihi, tanpa ada
makna yang lain. Jadi ayyana ini menanyakan waktu yang akan datang, tapi fungsinya untuk mengancam. Ya, fungsinya untuk mengancam atau menegaskan, atau bisa juga untuk mengolok-olok gitulah, tahwil. Ya, tahwil. Maaf, bukan mengancam ya, mengolok-olok atau menanyakan sesuatu yang sebetulnya tujuannya bukan untuk benar-benar bertanya, tapi untuk mengolok-olok. Misalnya dalam ayat Al-Quran di surat Al-Qiyamah ayat ke-6 digambarkan orang-orang kafir itu bertanya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah, kapan hari kiamat itu datang. Yas'alu, mereka bertanya, dia bertanya, ayyana yaumul qiyamah, kapan hari kiamat. Nah, pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang kafir ini atau karakter kafir ini bukan benar-benar bertanya istifham, bukan benar-benar bertanya meminta ilmu, meminta pengetahuan, tetapi di sini pertanyaannya adalah untuk menanyakan atau untuk mengolok-olok saja, untuk menghina. Kan digambarkan orang kafir itu mendatangi para nabi termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menantang, ayyana yaumul qiyamah, kapan hari kiamat itu. Jadi untuk menantang, kapan kok gak datang-datang gitu ya, tahwil wa tafkhim. Jadi untuk mengolok-olok, untuk menantang atau menegaskan suatu yang sebetulnya bukan meminta pemahaman. Jadi berbeda dengan mata, sekali lagi, untuk menanyakan waktu benar-benar bertanya, seperti dalam hadis banyak digambarkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum, mereka menanyakan kapan hari kiamat. Mereka bertanya dengan lafaz mata sa'ah, misalnya mata sa'ah ya Rasulullah, mata sa'ah wahai Rasulullah, kapan hari kiamat. Nah, mata itu benar-benar untuk minta, ingin dikasih tahu tentang waktunya kapan. Berbeda dengan ayyana, orang kafir datang kepada para nabi, para rasul, kemudian bertanya ayyana yaumul qiyamah. Ini fungsinya atau posisinya bukan untuk bertanya, meminta pemahaman, meminta pengetahuan, tapi mereka bertujuan untuk menghina, melecehkan, menunjukkan ketidakpercayaan mereka terhadap adanya hari kiamat. Kapan hari kiamat? Gak datang-datang gitu. Nah, itu ayyana. Selanjutnya adat istifham 7, 8, 9, 10, 11 yaitu kaifa, aina, anna, kam, dan ayu. Kaifa maudu'atun lil istifham. Kaifa juga maudu'atun lil istifham, ditetapkan untuk bertanya, untuk istifham, meminta pemahaman. Wa yutlabu biha ta'yinul hal, dan ditanyakan dengannya itu penentuan hal, kondisi, situasi atau keadaan. Jadi kaifa ini untuk menanyakan keadaan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Maka bagaimana, dalam surat An-Nisa ditanyakan, maka bagaimana apabila kami datangkan dari setiap umat itu syahid, seorang saksi. Nah, jadi bagaimana keadaan kalian kalau setiap umat didatangkan saksinya? Artinya ini menunjukkan pertanyaan untuk menanyakan keadaan. Artinya keadaan kita akan seperti apa kalau di setiap umat ada saksinya. Nanti di akhirat tentu kita akan menjadi orang-orang yang rugi karena akan ada saksi gitu, yang akan membuka gitu ya, membuka aib-aib kita nanti di akhirat. Itu kaifa. Atau contoh yang lain misalnya kaifa haluk, bagaimana keadaanmu, apa kabarmu, itu pakai kaifa untuk menanyakan keadaan. Baik, mungkin nanti bisa dicari lagi oleh Anda contoh-contoh yang lain baik dalam Al-Quran, hadis, atau omongan sehari-hari yang menggunakan kaifa. Selanjutnya adalah aina. Aina lil istifham. Aina juga digunakan untuk istifham, untuk bertanya. Wa yutlabu biha ta'yinul makan, dan dituntut, ditanyakan dengannya penentuan tempat. Jadi aina itu untuk menanyakan tempat. Artinya adalah mana. Ya, atau boleh juga diartikan di mana.
Ya pokoknya intinya memang kalau dalam bahasa Indonesia ada kemana, ada di mana, itu ya, ada dari mana dan lain-lain. Itu dalam bahasa Arab biasanya bisa diwakili dengan kata aina saja. Jadi bisa berubah nanti maknanya di mana atau kemana bisa. Contohnya misalnya dalam surat Al-An'am ayat 22 ini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang kafir, "Aina syurakaukum?" Mana teman-teman kamu itu? Nah, itu mana di sana bisa dikatakan di mana, bisa juga diartikan kemana. Syurakaukum, teman-teman kamu yang dulu di dunia kamu bela, yang dulu di dunia kamu sembah-sembah itu. Aina syurakaukum? Mana syarik-syarik gitu ya, mana sekutu-sekutu kamu itu, mana teman-teman kamu itu. Nah ini aina. Atau misalnya kita ambil dari pembicaraan sehari-hari, aina aina sayyarah misalnya, mana mobil, untuk menanyakan tempat. Maka dijawab ya dengan menyebutkan tempatnya, as-sayyarah fis-sari misalnya, mobil ada di jalan. Atau ainal kitab, mana buku, maka kita jawab al-kitab misalnya, al-kitab fil maktabah, buku itu ada di perpustakaan. Nah misalnya seperti itu aina. Jadi pertanyaan untuk menanyakan tempat. Lalu selanjutnya anna juga lil istifham, untuk bertanya. Watati lima anin kathiroh, tapi anna ini memiliki makna yang banyak, makna yang lebih dari satu. Dalam bahasa Arab disebutnya mustarok. Jadi anna ini termasuk lafaz mustarok, lafaz yang memiliki arti lebih dari satu. Fatakunu bimakna kaifa, maka kadang-kadang takunu bimakna kaifa, kadang-kadang keadaannya bermakna kaifa. Jadi maknanya anna itu sama dengan kaifa, untuk menanyakan keadaan. Jadi diartikan bagaimana kalau dalam bahasa kita. Fatakunu bimakna kaifa. Jadi anna bisa juga bermakna bagaimana. Contohnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 259, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Anna bagaimana, yuhyi hadhihi, Allah menghidupkan ini ba'da mautiha, sesudah matinya. Nah ini untuk menanyakan bagaimana cara ya, teknik bagaimana Allah membuat makhluk yang sudah mati hidup lagi, bagaimana caranya. Nah, pertanyaan ini diungkapkan dengan lafaz istifham anna yang maknanya sama dengan kaifa, bagaimana. Lalu yang kedua, watakunu bimakna min aina, dan kadang-kadang juga bermakna min aina, dari mana. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 37, ya Maryamu anna laki hadza. Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ketika digambarkan dalam ayat sebelumnya, Maryam itu dipingit lah bisa dikatakan, atau hidup menjadi pendeta, menjadi rahib, menjadi seorang yang mengabdi di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa bersama Nabi Zakaria, dan tidak pernah keluar dari sana ya. Tapi di kamarnya ada buah-buahan, yang buah-buahan itu digambarkan dalam tafsir ayat tersebut bukan pada musimnya. Misalnya kan kalau di kita musim rambutan adanya di musim rambutan, musim duren adanya di musim duren. Nah di kamar Maryam itu ada buah-buahan yang tidak ada, yang bukan pada musimnya gitu. Maka Nabi Zakaria heran kemudian bertanya, ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam anna laki hadza. Nah anna di sini maknanya min aina, dari mana, laki hadza, kamu punya ini. Tentu ini mukjizat untuk Maryam karena bisa memiliki buah-buahan yang tidak ada bukan pada musimnya. Jadi memiliki buah-buahan yang bukan pada musimnya. Anna laki hadza. Jadi anna di sana bermakna min aina. Lalu yang ketiga, watakunu bimakna mata, dan kadang-kadang juga bermakna sama dengan mata, menanyakan waktu, yang kita artikan dalam bahasa Indonesia kapan. Kaqaulihi, seperti ucapan orang Arab, zurni anna syi'ta. Zurni, silakan kunjungi saya, anna syi'ta. Anna di sini bermakna mata, kapan. Berarti zurni anna syi'ta. Anna syi'ta. Kunjungi saya kapanpun Anda mau. Kunjungi saya kapanpun Anda mau.
Ini anna bimakna mata. Anna bermakna mata. Baik, selanjutnya kam. Kam lil istifham. Kam juga untuk bertanya. Wa yutlabu biha ta'yinu adadin mubhamin, dan ditanyakan dengannya penentuan adad mubham, ya, bilangan yang mubham, bilangan yang tidak jelas. Jadi karena ada hitungan bilangan yang tidak jelas, maka perlu dijelaskan. Maka ditanyakannya adalah dengan kam. Makanya kam ini dalam bahasa kita diartikan berapa. Berapa? Contohnya kaqaulihi ta'ala, firman Allah di surat Al-Kahfi ayat 19, kam labistum. Jadi ketika surat Al-Kahfi ya bercerita tentang Ashabul Kahfi, para pemuda yang tinggal di gua hampir sampai 300 tahun. Kemudian mereka tertidur sepanjang waktu itu, selama itu, lalu mereka bangun. Nah, ketika bangun, satu sama lain bertanya, kam labistum. Berapa di sini maksudnya berapa hari atau berapa jam. Berapa jam labistum kita tertidur di gua ini. Berapa hari kita tertidur di gua ini. Berapa hari kita diam di gua ini. Kam labistum. Jadi kam bermakna berapa. Bisa juga untuk menanyakan harga, misalnya kam samanu hadhihi. Nah, berapa harga barang ini. Nah, itu menggunakan kam juga. Jadi kam adat istifham untuk menanyakan jumlah. Lalu selanjutnya yang terakhir ayyub. Nah, ayun, boleh ayyub. Nanti tergantung posisinya di dalam kalimat. Wa ayyulil istifham. Ayu juga untuk bertanya. Wa yutlabu biha tamyizu ahadil mutasyarikaini fi amrin ya'ummuhuma. Nah, ayun itu untuk menanyakan, ya, untuk menuntut, untuk meminta penjelasan, tamyizu, ya, penentuan ahadil mutasyarikaini, salah satu dari dua orang yang berserikat atau lebih, fi amrin ya'ummuhuma, dalam satu perkara, dalam satu urusan yang mencakup keduanya. Jadi untuk menentukan yang mana dari dua pihak, ya, dalam suatu perkara gitu. Contohnya ayul fariqaini khairum maqama, dalam surat Al-Maryam ayat 73 ada pertanyaan ayyul fariqaini, pihak mana. Jadi ayu itu sering diartikan mana. Ayu syai'i misal barang yang mana gitu. Nah, ini ayyul fariqaini, pihak yang mana, khairum maqama, yang lebih baik kedudukannya. Jadi ayun untuk menanyakan salah satu dari dua yang mana yang ditentukan gitu ya, penentuan salah satu dari dua yang manakah yang dimaksud. Itu ayub. Wayus alubiha, dan ditanya dengannya, anizamani, bisa menanyakan waktu, misalnya ketika kita menanyakan kapan pergi ke sekolah, fi ayyi sa'ah tadhhabu ilal madrasah, kenapa tidak pakai kam, tidak menggunakan berapa dalam arti berapa jam, itu jam berapa. Nah, jam berapa itu dalam bahasa Arab pakai ayu, sebab pilihan, sifatnya pilihan. Jadi ayu itu untuk menanyakan penentuan pilihan. Kan yang namanya jam itu terbatas dari jam 1 sampai jam 12, maka ketika kita menanyakan jam berapa kamu pergi, itu tidak pakai kam, tapi menggunakan ayu karena sifatnya pilihan. Jam berapa, yang mana gitu ya, pada jam yang mana kamu pergi. Fi ayyi sa'ah tadhhabu ilal madrasah, jam berapa kamu pergi ke sekolah. Misalnya dijawab dhahabtu ilal madrasah fi sa'ah as-sabi'ah, saya berangkat pukul 7 pagi misalnya. Bisa juga al makan, untuk menanyakan tempat, misalnya fi ayyi masjidin atau fi ayyi fundukin tarkudu, di pondok hotel mana ya kamu tinggal gitu misalnya. Atau juga bisa menanyakan hal, keadaan, bagaimana keadaan. Wal adad bisa juga menanyakan jumlah. Wal akil juga bisa menanyakan orang, ya, bisa menanyakan orang. Misalnya yang tadi ayul fariqo ini kan, ini menanyakan orang. Wa ghairihi ala hasabi ma tudhafu ilaihi, ya, tergantung, dan lain-lain tergantung disandarkan kepada apa kata ayu ini. Jadi kalau kepada jam ayus fi ayis sa'ah, kalau kepada orang ayul fariqaini atau ayur rajuli ahbabta, orang laki-laki yang mana yang kamu cintai, ayur rajuli.
dan lain-lain, tergantung sekali lagi kepada kalimat atau kata yang diidofahkan kepada dia, disandarkan kepada dia selanjutnya. Nah, itu penjelasan tentang adat-adat istifham. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan adat istifham yang 11. Yang pertama itu hamzah, yang kedua hal, yang ketiga ma, yang keempat man, yang kelima kaifa, yang keenam aina, yang ketujuh anna, kemudian yang kedelapan aina, ya, yang kesembilan kam, yang ke-10 ayu, dan yang ke-11 tadi anna, ya, yang ke-11 anna. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kepada pembahasan selanjutnya. Insya Allah nanti akan membahas tentang khurujul istifham an makna hal asli, keluarnya istifham dari makna asal. Ya, ini maksudnya adalah menanyakan sesuatu, tapi maksudnya bukan bertanya, tapi maksudnya yang lain. Insya Allah kita bertemu lagi dalam pembahasan selanjutnya tentang istifham yang keluar dari makna asal. Itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.